Melinda Katz dari film Melinda Katz pada dalam bukunya The Moment of Life menulis bahwa memberikan kesempatan ekonomi setara kepada perempuan bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tetapi hal yang paling cerdas yang bisa dilakukan oleh negara-negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan saya Nisa Praskadiri selaku pembicara pertama. Di sebelah kanan saya, Rati Tramtafiana Sari sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya, Karamatul Hidayah sebagai pembicara ketiga. Kami, tim Cakrawala Laksana tegas menyatakan bahwasanya kami sangat sepakat terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni peningkatan kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, sebelum melangkah ke tataran argumentasi kami, perkenankan kami terlebih dahulu menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, adapun hal yang latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini berlandaskan pada kesetaraan gender yang merujuk pada suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak dan kewajibannya. Kesetaraan gender berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi karena perempuan yang memiliki pendapatan dapat menopang kehidupan baik dirinya sendiri maupun keluarga, akan meningkatkan kegiatan konsumsinya yang juga akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender menjadi benar yang baik dari perspektif peran perempuan dalam kegiatan ekonomi baik dari produksi hingga konsumsi. Pemberian akses kegiatan yang seharusnya seperti laki-laki akan menimbulkan perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, PBB telah menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Hal tersebut tertuang pada tujuan kelima SDGs, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dewan juri, ekonomi berkelanjutan bukan hanya tentang transisi energi atau inovasi teknologi, tapi juga berarti tentang menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, peran perempuan menjadi sangat penting. Menurut laporan Women perempuan seringkali memiliki pendekatan holistik dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, lingkungan, dan inklusi. Perempuan, baik di sektor formal maupun informal, memiliki peran besar dalam mengelola sumber daya alam, pendidikan usia berkelanjutan, dan memimpin gerakan lingkungan di tingkat komunitas. Dewan juri yang terhormat, menurut Carol Keria dan Rashidi Fekhi dalam jurnal Sensual Alifin, tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi tingkat kesetaraan gender. Setiap terjadi peningkatan kesetaraan gender ini, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga. Nah, pertanyaannya Dewan juri, apakah kita ingin memaksimalkan potensi ekonomi negara kita? Jawabannya tentu saja iya, Dewan juri. Dan untuk mencapai hal tersebut, kita tidak boleh mengabaikan setengah dari populasi kita, yaitu perempuan. Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal ekonomi. Hal ini salah dengan prinsip kesetaraan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dewan juri, kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi juga merupakan investasi yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, kita dapat memaksimalkan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kata Raworth dalam bukunya Dokumen Ekonomi menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah salah satu landasan penting untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saya Rati Tramtafiana Sari selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumen dalam tataran normatif dan teoritis. Dewan juri yang terhormat, pertama, jika kita lihat dari perspektif normatif, peningkatan kesetaraan gender memungkinkan perempuan untuk berkontribusi penuh dalam ekonomi. Berkaca pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama, perempuan memiliki akses pendidikan dan kesempatan kerja yang sama juga dengan laki-laki. Dengan adanya hal tersebut, perempuan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Dan jika perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah dalam dunia kerja, maka pertumbuhan perekonomian kita akan menjadi jauh lebih baik. Hal tersebut juga telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 6 yang melarang diskriminasi dalam ketenagakerjaan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi perempuan. Dewan juri yang terhormat, secara teoritis banyak penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian dari Dana Moneter Internasional menunjukkan bahwa mempersempit kesenjangan gender di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan PDB di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang hingga hampir 8%. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh McKinsey baru-baru ini menunjukkan akibat ketidaksetaraan gender di seluruh dunia, mengakibatkan kehilangan produk domestik bruto sebesar 16,5% dari total PDB di seluruh dunia. Dari hal tersebut, kesetaraan gender
menjadi penting sebagai salah satu upaya counter sinikal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi Dewan Juri, perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari peningkatan skor indeks pemberdayaan gender yang berkelanjutan sejak 2018 dan mencapai puncaknya pada 2022. Indeks gender IPK mengukur partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pendidikan. Selama pandemi, skornya terus meningkat dengan pertumbuhan 6,3% pada 2020, 0,93% pada 2021, dan 1,29% pada 2022. Dewan Juri, peningkatan ini menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi semakin diakui, dengan IJG mencatat keterwakilan perempuan di parlemen, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Perempuan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, baik melalui partisipasi dalam angkatan kerja formal maupun informal. Dalam sektor pertanian, misalnya, perempuan seringkali menjadi penggerak utama di balik produksi pangan. Di sektor bisnis, semakin banyak perempuan yang mengambil peran sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan yang memperhatikan prinsip-prinsip ESG. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan FAO pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kesetaraan perempuan dalam sistem pangan dapat meningkatkan ekonomi global sebesar 1 triliun US dollar dan mengurangi kerawanan hingga 45 juta orang. Di sisi lain, kesetaraan perempuan mendorong perputaran ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perempuan cenderung memiliki pendekatan holistik dalam pengambilan keputusan ekonomi, menggabungkan pertimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam setiap langkah strategis mereka. Dengan demikian, Dewan Juri, keberagaman dan peran yang setara bagi perempuan dalam perekonomian, dalam mengambil keputusan, dan dalam perdebatan kebijakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik untuk perekonomian yang berkelanjutan. Secara sambut dalam bukunya, LinkedIn menyatakan bahwa kesetaraan gender sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ketika perempuan diberdayakan untuk mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam ekonomi, peningkatan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih stabil. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Karmatul Hidayah selaku pembicara ketiga dari tim Pro yang akan menegaskan kembali argumentasi yang telah disampaikan dengan paparan sosiologis empiris serta memberikan solusi konkret untuk memperkuat posisi kami dalam mendukung mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk dipahami bahwa persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini didasari oleh tanggung utama konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang tadi kami singgung, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dewan Juri prinsip ini sejalan dengan pentingnya kesetaraan gender dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, mereka dapat berkontribusi dalam membangun perekonomian yang lebih baik. Mereka dapat menjadi pemimpin yang inspiratif, inovator, yang kreatif, dan agen perubahan yang efektif. Ini juga selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi yang menuntut distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi semua orang, termasuk perempuan. Dewan Juri yang terhormat, bahkan perempuan merupakan kekuatan pendorong di balik kemajuan ekonomi dan bagian penting dari solusi perubahan iklim. Menyoroti dampak besar dan positif yang dimiliki kesetaraan gender dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misalnya, penelitian oleh Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin persentase pada manajer perempuan di sebuah perusahaan menyebabkan penurunan 0,5% dalam emisi karbon dioksida. Demikian pula, Bank Investasi Eropa telah menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh perempuan memiliki skor lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG yang lebih tinggi. Demikian pula, penelitian IMF menunjukkan bahwa perusahaan semacam itu juga lebih menguntungkan dan bahwa keseimbangan gender yang lebih besar di Dewan Bank dikaitkan dengan stabilitas keuangan yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik. Selain itu, karena perempuan merupakan sekitar setengah dari populasi dunia dan akses mereka terhadap kesempatan yang sama dan keterlibatan dalam kegiatan ekonomi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global. Dengan latar belakang perlambatan pertumbuhan produktivitas secara global dan dunia yang lebih rentan terhadap guncangan, pemberdayaan perempuan sekarang menjadi lebih penting untuk menyiapkan penggunaan bagi pertumbuhan yang inklusif, tangguh, berkelanjutan. Studi lain menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan hasil ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan, berkontribusi dan stabilitas keuangan, memfasilitasi diversifikasi ekonomi, meningkatkan daya saing dan mengurangi efek negatif penurunan populasi. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan kesetaraan gender ini benar-benar harus dimaksimalkan sebagai sebuah kontribusi yang kuat dalam perannya pada ekonomi berkelanjutan. Tentunya harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan dan regulasi dari pemerintah yang mendorong kemudian akses bagi kesetaraan gender. Pada akhirnya, Dewan Juri, selaras dengan prinsip efisiensi ekonomi yang memaksimalkan potensi seluruh masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang menumbuhkan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan, yang mana kita berdiri di sini dengan tetap menyepakati mosi perdebatan kali ini. Argumentasi kami dibangun secara komprehensif mulai dari pembicara pertama sampai dengan pembicara ketiga. Dengan melalui sudut pandang normatif, teoritis, hingga sosiologis empiris, kami telah membuktikan bahwa peningkatan kesetaraan gender dapat memberikan kontribusi dalam menumbuhkan perekonomian yang berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perekonomian kita. Hal ini pun sejalan dengan agenda 2030
berkelanjutan yang menekankan pentingnya kesetaraan gender untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Demikian Dewan Juri yang terhormat, memberdayakan perempuan dan memperkuat peran perempuan dalam tata kelola perekonomian adalah langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.